Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dengan NIM 12016095. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang akuntansi pergadaian syariah. Langsung saja kita mulai membaca materinya. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih definisi dari gadai atau rahan. Secara bahasa artinya tetap, kekal atau jaminan. Sedangkan secara terminologi artinya menahan barang sebagai jaminan atas dasar hutang. Nah, dengan demikian, rahan didefinisikan dengan perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas dasar pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali kepada pihak yang berutang apabila hutangnya sudah lunas. Dalam skema akad rahan, nasabah akan menyerahkan barang dan kemudian pihak pergadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan maupun perawatan dari keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, pergadaian meminta biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pergadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari utang pinjam. Lanjut ke karakteristik akad rahan. Yang pertama, bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Yang kedua, biaya penyimpanan dan pemeliharaan adalah kewajiban pihak yang menggadaikan. Yang ketiga, besarnya biaya ini harus berdasarkan pengeluaran yang nyata. Tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang keempat, barang gadai tetap milik orang yang berhutang. Yang kelima, bila tidak dapat melunasinya, maka barang tersebut akan dijual. Kemudian hasil penjualan bersihnya digunakan untuk melunasi hutang dan biaya pemeliharaan yang terhutang. Yang keenam, apabila ada kelebihan antara harga jual barang dengan besarnya hutang, maka selisih tersebut akan dibalikan kepada yang memiliki barang. Namun sebaliknya, jika ada kekurangan, maka yang berhutang tetap harus membayar sisa utangnya tersebut. Yang ketujuh, yang melakukan penjualan adalah pemilik. Yang terakhir kita akan membahas tentang rukun gadai. Yang pertama ada sikhat atau perkataan. Yang kedua, adanya dua orang yang berakal. Yang ketiga, adanya barang yang diakadkan, dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terikat dengan orang lain. Keempat, hutang. Nilai hutang harus jelas, demikian juga dengan jatuh temponya.